Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian. Berlutut, ya, kecuali orang sakit lutut tidak bisa berlutut. Dan lagi umat yang mendapatkan tempat berlutut harus berlutut pada saat setelah selesai lagu kudus, itu konsentrasi. Bagi umat yang tidak mendapatkan tempat berlutut atau dia duduk di kursi plastik, itu dia berdiri pada saat konsekrasi, dan pada saat pastor berlutut itu hanya menundukkan kepala. Umat yang ada di bangku tidak lagi menundukkan kepala pada saat pastor berlutut. Ya. Jadi tidak lagi begini. Yang begini menunduk hanya umat yang berdiri di kursi plastik. Ya. Kemudian tanda salib, biasanya pada saat komuni, ada umat setelah terima komuni, tanda salib. Itu tidak ada lagi. Tanda salib cuma 2 kali. Pada saat pembuka perayaan misa kudus dengan penutup. Ya, berkat penutup. Itu tanda salib cuma 2 kali. Ada satu tanda salib di tengah-tengah itu pada saat sebelum bacaan Injil, tanda salib kecil namanya. Ya. Itu tanda salib kecil di dahi, di mulut dengan di dada. Selain itu tidak ada tanda salib. Jadi kebiasaan selama ini pada umat pada saat menerima komuni itu ada tanda salib. Sekarang tidak ada tanda salib, ya. Jadi habis terima komuni umat langsung pulang duduk di kursi masing-masing. Ya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian pada saat Bapak kami, ya tidak ada lagi ada umat yang tangannya terbuka, jadi tetap katuk biasa begini. Ya, supaya hanya pastor yang buka tangan. Ya. Nanti biar tutup tangan juga berkat tetap ada tiap hari toh. Ya, tidak perlu buka tangan sama-sama dengan pastor. Itu waktu Bapak kami.
Oke, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kita siapkan untuk masuk dalam perayaan Ekaristi dengan mempersiapkan lagu pembukaan 500, puji syukur 550.
Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang langka. Indah masa, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah sang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Indah sesuma insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah dan surgawi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam ini. Hari ini adalah hari Minggu yang terakhir dalam tahun liturgi gereja, jadi ini cocok karena Kristus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, awal dan tujuan segala sesuatu. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita memandang ke akhir zaman, sebagaimana diceritakan dalam bacaan yang pertama. Ketika Kristus akan datang kembali dengan segala kemuliaannya. Ia tidak akan datang dengan bala tentara yang kuat. Ia tidak akan datang lengkap dengan persenjataan mematikan, senjata api, bom, termasuk bom nuklir. Ia tidak membutuhkan semuanya itu. Raja segala raja akan datang sebagai sinar mentari pagi yang terbit setelah malam nan panjang. Ia akan memusnahkan semua kegelapan dengan kemuliaan cahayanya. Inilah kebenaran yang kita wartakan hari ini. Ya, aku adalah Raja, kata Yesus, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Mari kita datang ke hadapan tahta pengadilan Kristus Raja, serta memohonkan pengampunan dan belas kasihan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
Saya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuji Allah Tritunggal pada hari Minggu yang berbahagia ini dengan Gloria. Gloria in excelsis Deo.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengangkat kami menjadi hamba-hamba Kristus, Raja Abadi. Bukalah hati kami bagi sabdamu, agar dalam hidup sehari-hari kami semakin berpegang pada hukum kerajaan Kristus. Sebab dialah putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan pada waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar kepadanya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, umat dapat melihatnya dalam Warta Paroki, referen 119. Berpakaian kemegahan dan kekuatan ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian Sungguh tegaklah dunia, tidaklah lagi goyah. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya, Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, ada baiknya
kita ingat bahwa Yohanes, penulis Injil yang baru saja kita baca tadi, senang dengan ironi. Ini bisa kita lihat dalam seluruh Injilnya. Contohnya, orang yang buta melihat, sedang orang-orang Farisi dan para ahli kitab yang punya mata terang tidak melihat. Ini ironi. Nikodemus adalah guru, tapi ia datang malam-malam untuk belajar dari Yesus, menjadi murid Yesus. Perempuan Samaria di sumur punya ember untuk menimba air, tapi toh dia tetap merasa haus. Sedang Yesus tidak punya ember untuk menimba air, tapi toh ia adalah air yang mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Para serdadu datang bersenjata untuk menangkap Yesus, tapi toh mereka jatuh ke tanah di hadapan Yesus yang tidak bersenjata. Demikian seterusnya. Saudara sekalian, pagi ini dalam episode lain kita menemukan juga ironi. Orang tahanan adalah raja, sedang pemegang pemerintahan yang sangat berkuasa adalah orang taklukan. Kenapa begitu? Yohanes memberi jawabannya dalam dialog berikut. Tanya Pilatus, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau yang mengatakan, aku adalah raja." Lalu ia menjelaskannya, "Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran." Nah, ini dia, memberi kesaksian tentang kebenaran. Itulah artinya menjadi raja. Yang mau dikatakan oleh episode Injil ini dan yang mau ditekankan oleh pesta Kristus Raja ini adalah soal integritas. Dimanapun ada kebenaran, maka orang itu adalah raja. Tidak soal apakah orang itu rendah atau terpenjara atau disiksa atau terbuang. Dengan kata lain, dengan pesta ini kita ada di bidang kesaksian moral. Kita selalu adalah raja kalau kita memberi kesaksian tentang kebenaran. Saudara sekalian, salah satu adegan favorit saya dari sandiwaranya Robert Bolt berjudul A Man for All Season adalah ketika Raja Henry ke-8 yang memisahkan gereja Anglikan dari gereja Katolik supaya bisa menceraikan permaisurinya Catherine, berupaya membujuk abdinya, bawahannya, Kanselir Thomas More. Kanselir berarti menteri utama dalam kabinet raja ini, agar menyetujui perceraian ini. Mereka berdua sedang berada di taman ketika Raja Henry berkata, "Coba pikir Thomas, saya membahayakan jiwa saya. Ini bukan perkawinan sah. Istri saya adalah janda kakak saya." Imamat pasal 18 ayat 16 mengatakan, "Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki." More menjawab, "Ya yang mulia, tapi kitab ulangan itu," Henry menyela dengan marah, "kitab ulangan itu ambigu." Dengan tenang More menjawab, "Yang mulia, saya tidak pas untuk campur tangan dalam masalah ini. Menurut saya, ini menjadi urusan takhta suci." Sekali lagi Raja Henry menyela, Thomas, apakah seseorang perlu paus untuk mengatakan kepadanya bahwa ia telah berdosa? Ini dosa, Thomas. Saya mengakuinya, saya bertobat, dan Tuhan telah menghukum saya. Saya tidak punya anak laki-laki. Catherine memang sudah melahirkan anak laki-laki berturut-turut, Thomas, tapi semuanya meninggal waktu lahir atau mati dalam waktu sebulan. Saya belum pernah melihat tangan Tuhan begitu jelas dalam apapun. Saya punya seorang putri, memang dia anak baik, anak yang pas sebagai anak raja. Tapi saya tidak punya anak laki-laki. Saya berkewajiban menceraikan ratu. Dan semua paus, mulai dari Santo Petrus, tidak boleh campur tangan dalam tugasku ini. Bagaimana mungkin engkau tidak melihat? Semua orang lain melihatnya. More menjawab, "Lantas mengapa Yang Mulia memerlukan dukungan saya?" Dan Raja Henry mengucapkan kata-kata yang kuat ini yang kita masing-masing ingin mendengarnya. "Karena engkau jujur." Apalagi alasannya selain daripada karena engkau terkenal sebagai orang jujur? Ada orang-orang seperti Norfolk
pangeran, yang mendukung saya karena saya memakai mahkota. Ada orang-orang seperti Tuan Cromwell, Uskup Agung Canterbury, yang mendukung aku karena mereka itu serigala bergigi runcing dan aku ini singa mereka. Dan ada serombongan massa yang mendukung aku oleh karena mereka cuma ikut apa saja yang bergerak. Lantas ada orang seperti engkau. Saudara sekalian, di hadapan integritas More, Raja Henry tahu siapa yang sesungguhnya raja dan siapa yang sesungguhnya bawahan atau abdi atau hamba atau kawulo. Saudara-saudari, suatu ketika Mahatma Gandhi naik sebuah kereta api. Pada saat ia melompat masuk pintu kereta, waktu kereta sudah mulai berjalan perlahan-lahan, satu sendalnya lepas lalu tergeletak di atas rel. Ia tidak mungkin lagi mengambilnya sebab kereta sudah jalan semakin cepat. Rekan-rekan serombongannya merasa heran dan sinis melihat Gandhi dengan tenang membuka sendalnya yang lain lalu melemparkannya ke rel dan mendarat dekat sendalnya yang jatuh tadi. Seorang rekan penumpang bertanya mengapa ia melakukan hal itu. Gandhi tersenyum sambil berkata, orang miskin yang menemukan sendal tergeletak di atas rel sekarang punya satu pasang yang dapat ia kenakan. Dan semua orang yang mengenakan sepasang sepatu di kedua kaki mereka tahu bahwa orang yang kini tidak lagi mengenakan sandal sudah memberi kesaksian tentang kebenaran. Mereka itu abdi atau budak kesombongan mereka, sedang dia adalah raja dalam kemurahan hatinya. Akhirnya, saudara sekalian, izinkan saya menceritakan tentang seorang pastor istimewa yang ditabiskan di Albania, Eropa Timur, ketika negara tersebut masih dikuasai komunis, partai yang menindas dengan sangat kejam agama Katolik. Nama pastor itu Anton Luli SY. Memang Luli ada kesamaan, tetapi tidak yang dimaksudkan adalah orang lain. Ia meninggal bulan Maret 1998 silam dalam usia 88 tahun. Waktu ia merayakan pesta emas tabisannya, Pastor Luli men-sharingkan beberapa pengalamannya dan memberi kesaksian atas kehadiran Allah dalam hidupnya. Inilah kisah yang benar-benar terjadi berdasar pengalamannya menurut kata-katanya sendiri. Tanggal 19 Desember 1947, mereka menangkap saya dan menuduh saya sebagai provokator kerusuhan dan propaganda menentang pemerintah. Saya dimasukkan dalam kurungan isolasi selama 17 tahun. Kemudian lebih lama lagi dari itu, saya harus melakukan kerja paksa. Pada malam Natal tahun itu, saya tidak akan lupa, saya lupa, mereka seret saya dari tempat itu dan memasukkan saya di kamar kecil atau WC lain di lantai 2 penjara. Mereka paksa saya buka pakaian, lalu menggantungkan saya dengan tali yang terikat di bawah ketiak saya. Saya telanjang dan kaki saya sedikit saja bisa menyentuh lantai dengan ujung-ujung jari. Saya merasakan tubuh saya pelan-pelan kehilangan rasa. Rasa dingin pelan-pelan menjalar mulai dari tungkai kaki, dan ketika rasa dingin itu sampai ke dada saya dan ketika jantung saya hendak berhenti berdetak, saya berteriak putus asa. Para penyiksa saya datang. Mereka menurunkan saya dengan kasar, lalu mendendang saya habis-habisan. Malam itu, di tempat itu dan dalam kesepian penyiksaan pertama itu, saya mengalami apa arti sesungguhnya dari inkarnasi dan salib. Tapi dalam penderitaan ini saya merasa didampingi dan dikuatkan oleh kehadiran Tuhan Yesus, Imam Agung Kekal. Terkadang dukungannya terasa sebagai sesuatu yang saya cuma bisa sebut luar biasa. Begitu besarnya sukacita dan penghiburan yang diberikannya kepada saya. Tapi saya tak pernah merasa dendam terhadap mereka yang boleh dikata merampas kehidupan saya. Setelah saya dibebaskan, kebetulan saya ketemu dengan salah satu penyiksa saya di jalan. Saya merasa kasihan terhadap dia.
saya mendekatinya dan merangkul dia. Mereka baru membebaskan saya dalam amnesti tahun 1989. Ketika itu umur saya sudah 79 tahun. Segala sesuatu boleh mereka ambil dari kita, tapi tak seorang pun yang bisa merenggut dari hati kita cinta kita kepada Yesus atau cinta kita kepada saudara-saudari kita. Saudara sekalian, siapa yang raja di sini? Pastor yang merangkul si penyiksanya ataukah si penyiksa yang menyangka bahwa ia memiliki segala kuasa? Kisah-kisah ini memiliki satu kesamaan. Mereka mau mengatakan kepada kita apa yang terjadi ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus. Kisah-kisah ini mau mengatakan kepada kita bahwa meski Pilatus yang berkuasa itu menyuruh Yesus yang terbelenggu, dipaksa, disiksa dan dibunuh, Pilatus tetap merupakan dia yang terpenjara sebab ia hidup dalam kebohongan. Cuci tangan. Dan si tahanan merupakan raja karena ia tetap menjaga integritasnya dan memberi kesaksian tentang kebenaran sampai akhir. Jadi engkau adalah raja? Tanya Pilatus. Yesus menjawab, seperti yang engkau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Saudara sekalian, Injil ini, pesta Kristus Raja ini mengingatkan kita bahwa kita masing-masing lahir untuk maksud yang sama. Semoga demikian. Saudara-saudari, pada kesempatan ini ada seorang saudara kita, Leonardo Romario Watung, yang mau diterima dalam gereja Katolik, melihat bahwa gereja Katolik ajarannya, tradisinya merupakan jalan menuju keselamatan kekal. Baginya mari kita menerima dia dengan sepenuh hati dan menyambut dia untuk bersatu dengan keluarga kita dan menjadi sempurna dalam gereja Katolik untuk mencapai keselamatan. Kepada saudara Leonardo Romario Watung bersama penjaminnya, saya mengundang tampil ke depan.
sebelah. Dengan teguh aku menerima semua perkara yang ditetapkan dan diresmikan oleh Gereja Kudus, yaitu tentang ajaran iman dan kesusilaan. Semuanya itu aku menerima sesuai dengan arti yang ditetapkan oleh Gereja Kudus, terutama tentang sakramen-sakramen dan kepemimpinan Bapa Suci di Roma. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku. Saudara Leonardo Romario Watung, sesudah pengakuan imanmu yang kami saksikan, maka atas nama Bapak Uskup dan atas nama seluruh umat Katolik, saya menerima saudara menjadi anggota yang sah dalam Gereja Katolik. Saudara kami undang untuk turut dalam iman dan amal yang sama, turut dalam kebaktian dan penerimaan sakramen-sakramen teristimewa dalam penerimaan sakramen kesatuan Katolik, yaitu sakramen Ekaristi yang kudus. Semoga Tuhan membantu saudara untuk hidup sesuai dengan tuntutan agama Katolik sampai ajalmu. Dan akhirnya saya menandai saudara dengan tanda salib Kristus yang berkemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa-doa umat. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan, dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih, dan damai-Nya menjadi bagian kita semua. Ya Bapa, semoga gereja benar-benar menjadi bukti nyata kehadiran kerajaan Allah di dunia karena keterbukaan bagi semua orang, karena persatuan serta cinta kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang memiliki kekuasaan di dunia ini, ya Bapa, semoga mereka yang berkuasa sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan hidup bagi semua orang, serta menjunjung tinggi hak asasi dan martabat pribadi manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, ya Bapa, semoga kami tekun berjuang dan berbela rasa membantu orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan diselamatkannya semakin banyak jiwa-jiwa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sini serta seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga Roh Kristus hidup di dalam diri kami, sehingga orang-orang yang mengenal kami mengatakan, lihatlah betapa mereka saling mengasihi dan melayani. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bersama wilayah rohani Santa Ursula, kita mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat yang senantiasa Tuhan berikan kepada pengurus dan umat. Bersama keluarga Kaparang Ponggohong, kita bersyukur atas hari ulang tahun Valeri Blasius Kaparang yang ke-29 tahun. Semoga semua harapan, rencana, dan cita-cita Tuhan berikan. Bersama keluarga Memento Rengkung, kita bersyukur atas hari ulang tahun ke-47 Ibu Nova Rengkung pada tanggal 13 November dan hari ulang tahun perkawinan ke-18 tahun tanggal 18 November 2021. Kiranya Tuhan memberkati dan hadir di tengah-tengah
keluarga ini. Mari kita mohon keselamatan jiwa dari almarhum Henry Samuel Mandagi. Semoga dia beristirahat dalam rumah Bapaknya di surga bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga yang mengasihinya yang masih berjuang di dunia ini. Bersama keluarga Tumewu Longdong, kita mohon doa keselamatan jiwa bagi ayah terkasih almarhum Rumbayan Tumewu yang berpulang 12 November 2021. Kita mohon juga keselamatan jiwa untuk ayah terkasih Aloysius Sinyo Wowor yang telah meninggal dunia tanggal 1 November 2021 yang lalu. Semoga diampuni segala dosanya dan diberikan kedamaian dan kebahagiaan sejati bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidupkanlah harapan kami semua betapapun usaha-usaha kami amat kurang berarti. Kami semua pada suatu hari akan mendapat bagian dalam keadilan dan perdamaian kerajaan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan puji syukur nomor 377. 377. Mi fa sol, kami unjukkan kami semohon kebebasan dan kemerdekaan. Ingatanmu di dalam hati kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu juga, bagi Tuhan kami persembahkan. Saudara-saudari, agar supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengangkat kami menjadi hamba-hamba Kristus, Raja Abadi.
Bukalah hati kami bagi sabdamu, agar dalam hidup sehari-hari kami semakin berpegang pada hukum kerajaan Kristus. Sebab dialah putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus. Sebab Engkau telah mengurapi Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami menjadi imam abadi dan Raja semesta alam. Dialah yang melaksanakan penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai korban pepulih yang murni. Dialah yang menundukkan alam semesta di bawah kekuasaannya. Dialah yang akan mempersembahkan kepadamu ya Bapa Maha Agung, kerajaan abadi yang mencakup semesta alam, kerajaan yang berpedoman kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpahkan keadilan, cinta kasih dan damai. Maka bersama para malaikat dan malaikat agung serta segenap surga, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 418.
sepatah-kata saja. Sabdakan ya Tuhan, sembuhlah hamba-Mu. Semoga diriku bersatu dengan-Mu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu. 422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu. Ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikul aku dariku, padaku belajarlah sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku. Makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang ku rindukan. Kau santapan jiwaku, sumber kekuatanku.
Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku.
Marilah kita berlutut dan berdoa, doa untuk Hari Orang Muda Sedunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, "Hai anak muda, bangkitlah dan berjalanlah." Yesusku, sahabatku, pandanglah kami orang muda Katolik Keuskupan Manado. Kami ingin bangkit dari kekurangan dan kelusuhan iman, dari sikap acuh, kurang peduli, dan cuek atas rahmat dan berkat-Mu yang ada pada kami, dari rasa malas dan malu, dari kematian harapan, jiwa dan raga. Baharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu, hidupkanlah kami oleh tangan penuh kuasa-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tergerak hati melihat duka cita sang janda di Nain, dan Engkau membangkitkan sang anak muda. Berikanlah kami hati-Mu yang berbelas kasih dan mudah terarah pada derita sesama. Berikanlah kami mata-Mu yang cepat melihat kemalangan dan kesulitan orang lain. Ringankan tangan dan langkah kami untuk terulur menjumpai sesama orang muda yang sendirian, kesepian, yang malang dan tengah menangis, dan bersama-Mu menjadi teman seperjalanan, menghalau rasa takut, rasa malu, dan rasa putus asa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkata, "Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Jangan takut, Aku menyertai-Mu senantiasa." Baharuilah ya Tuhan iman, harap, kasih kami yang sering luntur dan tawar karena daya tarik dan pesona dunia dan usia. Ukir dan patrilah kembali iman, cinta dan bangga kami akan sakramen-sakramen-Mu, gereja-Mu, Injil-Mu, dan segala berkat rahmat talenta-Mu, agar kami semakin tumbuh dan utuh dan berbuah melimpah dari-Mu pokok hidup yang benar, yang nyata, yang kekal, agar kami kian siap dan mampu menjadi saksi-saksi sukacita Injil-Mu di lorong-lorong dunia. Agar kami berjalan bersama gereja di tengah kecemasan dan harapan yang membentang, menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkata, "Hai ibu, jangan menangis," dan kepada anak muda kata-Mu, "Bangkitlah." Tuhan Yesus Kristus, Raja kami, Raja orang muda, Raja dunia, Engkau begitu mengasihi dan mempercayai kami. Semoga kami juga boleh berkata, "Ibuku, sesamaku, jangan menangis. Gerejaku tercinta, jangan takut. Kita akan bangkit baru, kita akan berjalan bersama." Tuhan Yesus Kristus, cinta dan rahmat-Mu melimpah bagi kami, maka kami mau bangkit menjadi berkat dan rahmat, menjadi musim semi baru, membawa senyum dan sukacita, iman dan harapan baru, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, dikuatkan oleh perayaan kudus hari ini, semoga kami semakin mantap berhamba pada Kristus Sang Raja Kebenaran. Semoga sebagai hamba Kristus, kami selalu tekun memberikan kesaksian tentang kebenaran, agar sesudah pengabdian di dunia ini, kami boleh berbahagia dalam kerajaan-Nya yang takkan binasa. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat siang umat yang terkasih. Penyampaian gereja pada hari ini, hari Minggu, hari pesta perayaan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Pit Tinangon PR yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi pada hari ini, juga kepada para petugas liturgi, PPA, Kostor, dan Kor dari Manado Catholic Choir yang sudah mempersembahkan lagu-lagu ordinarium pada perayaan Ekaristi hari ini. Juga kepada penyelenggara dari wilayah rohani Santa Ursula dan dekorasi wilayah rohani Santo Valentinus, serta seluruh umat yang telah hadir, dan juga tim Komsos yang telah meliput untuk live streaming pada perayaan Ekaristi hari ini. Penyampaian berikut diharapkan kepada seluruh umat agar tetap berkerelaan hati menyumbang pembangunan, renovasi berbagai fasilitas gereja termasuk menara lonceng, dan bisa langsung melalui wilayah rohani maupun langsung ke bendahara paroki, atau juga bisa lewat rekening paroki di Bank BNI dengan nomor 1230 1230 68 1230 1230 68 atas nama Keuskupan Manado Paroki Bunda Teresa Kalkuta. Berikutnya, Dewan Pastoral Paroki menyampaikan terima kasih kepada panitia komuni pertama, orang tua serta seluruh petugas liturgi, PPA Kostor, tim Konsos, serta siapa saja yang telah ambil bagian, juga para anggota LC yang telah mengatur parkir dalam perayaan komuni pertama hari Minggu yang lalu, 14 November. Bagi orang tua, anak-anak yang menerima komuni, untuk soft copy, foto-foto, sudah bisa menghubungi panitia, sudah bisa mengambil. Komsos sudah memisahkan setiap anak satu folder sehingga untuk mempermudah pengambilan dokumentasi. Mengenai mekanisme nanti akan disampaikan selanjutnya oleh panitia. Penyampaian berikut kepada Dewan Pastoral Paroki Inti, Ketua Stasi dan Ketua Wilayah Rohani, serta Ketua Kelompok Kategorial. Ada pertemuan pada tanggal 22 November besok jam 7 malam di Aula Paroki untuk membicarakan kegiatan seputar masa Advent dan Natal, termasuk dalam rangkaian kegiatan sinodal gereja, di mana ada kuesioner atau pertanyaan yang akan diedarkan untuk dijadikan bahan diskusi di wilayah rohani dan kelompok kategorial. Itu diharapkan kehadiran DPP Inti dan Ketua Wilayah Rohani dan kelompok kategorial. Berikutnya, dari Gerakan Orang Tua Asuh Seminari Gotaus diucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang telah membeli kupon, dan hari ini rencananya akan diundi di kompleks Ranowangko Beach. Bagi umat yang ingin menyaksikan, mungkin ada live streaming dari keuskupan. Kemudian dari kor tadi yang begitu bagus dari Manado Catholic Choir mengundang anak muda yang ingin bergabung, boleh mendaftarkan diri, khususnya untuk suara bass dan alto, lagi ada rekrutmen. Bisa langsung ke gereja Bunda Hati Kudus Kairagi dari hari Senin sampai Jumat jam 7 malam, atau bisa
mengirimkan pesan di akun Instagram MCC di @Manado Catholic Choir, akun Instagram. Kemudian dibaca untuk pertama kali, hendak menikah pada hari Kamis 2 Desember 2021, pasangan calon nikah Saudara Raymond A. Paduli, putra dari Maksi Paduli dan Maria M. Sembung, dengan Kesia M. Palendeng, wilayah rohani Santo Athanasius, pusat paroki, putri dari Cornelius Palendeng dan Dwi Feriantin Kolestika. Dibaca untuk pertama kali. Kalau ada boleh berdiri. Terima kasih. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan akan pasangan ini untuk menikah, bisa menghubungi pastor paroki. Berikutnya dibaca untuk kedua kali, hendak menikah pada hari Minggu 28 November 2021, pasangan calon nikah Saudara Leonardo Romario Watung, putra dari Adri Festus Watung dan Ibu Magdalena Adeline Pinangkaan, dengan Saudari Vergi Veronica Parmono, wilayah rohani Santa Elizabeth, pusat paroki, putri dari Parmono dan Tiske Theodora Lonto. Rencana penunggangan nikah akan dilaksanakan di Gereja Katolik Santo Ignatius Manado. Kalau hadir boleh berdiri. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan akan pasangan ini, harap menghubungi pastor paroki. Tadi sudah diterima dalam keluarga Gereja Katolik yang kudus, ucapkan profisiat dan selamat bergabung di dalam Gereja Katolik yang kudus. Demikian penyampaian pada siang hari ini. Atas perhatian dan kebersamaan diucapkan banyak terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya mau menambahkan apa-apa. Seandainya ada wilayah rohani yang belum menyetorkan derma rosario, karena ini sudah bulan November dan 21 November, berarti sudah lewat pertengahan November, harap segera diserahkan kepada bendahara. Jangan tahan-tahan dan ambil apa-apa untuk kebutuhan wilayah rohani. Saya tahu bahwa umat wilayah rohani membutuhkan dana yang cukup untuk misalnya pokoknya Anda tahulah. Tapi supaya bulan Oktober dan bulan Mei kita memberikan informasi yang benar kepada pihak keuskupan tentang kemampuan umat untuk derma rosario itu. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain dari wilayah rohani, harap dibuat proposal untuk paroki, misalnya umat wilayah rohani perlu apa, lantas nanti akan diambil dari kas paroki, tapi harap memang umat betul-betul tidak mampu untuk beli itu, sehingga mengajukan kepada bendahara paroki untuk mensubsidi wilayah rohani yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, harap dihormati juga prinsip intensio dantis. Jangan kita pungut biaya dari umat dengan alasan untuk pembangunan misalnya, padahal kemudian dana ini dipakai oleh pimpinan wilayah untuk bayar bus misalnya, untuk pesiar jalan-jalan atau rekreasi misa Padang dan seterusnya.
Baiklah kalau kita minta umat untuk menyumbang bagi pembangunan, baiklah itu diserahkan untuk pembangunan. Dan untuk yang lain-lain, baiklah itu dipakai juga untuk yang lain. Prinsip intensio dantis perlu dihormati. Soal derma, seperti dikatakan dalam pengumuman tadi, itu ditekankan soal kerelaan. Kalau kita punya uang untuk derma, silahkan memberikan. Kalau tidak, jangan kita tunggu-tunggu saja. Seperti dulu para misionaris menanggung segalanya dan kita hanya menerima. Sekarang ini kita dianggap dewasa untuk menanggung sendiri, tidak tergantung lagi dari misionaris, tapi misionaris juga mendapat uang itu dari umat. Dan tas kita sekarang dianggap sudah mampu untuk mengongkosi diri sendiri. Harap itu atas dasar kerelaan dan atas dasar rasa tanggung jawab bahwa kemajuan gereja ya perlu juga dana, misalnya untuk jalan dinas, pastor, atau uang bensin atau dan lain-lain. Perlu dana juga dari umat untuk kemajuan pelayanan gereja. Mulai pekan depan ada hari Minggu Advent, dan dalam ibadat-ibadat rohani, wilayah rohani, ada diskusi-diskusi umat tentang sinode. Sinode kita semua tahu bahwa di Roma akan diadakan sinode pada tahun yang berikut, maka perlu ada masukan-masukan dari wilayah-wilayah rohani, dari basis untuk sinode ini. Dan mengenai kuesioner, daftar kuesioner, pertanyaan untuk kita diskusikan, itu akan kita tunggu saja dari seksi seksi pewartaan kah atau dari mana, pokoknya dari pihak keuskupan. Lantas ada rencana dari OMK untuk menjual krans Advent kepada umat yang merasa mampu untuk membeli krans Advent itu. Baiklah kita mendukung OMK supaya mereka punya uang juga untuk kegiatan-kegiatan mereka. Seperti yang sudah saya umumkan bahwa karena saya harus misa 4 kali satu hari, maka misa pagi di sini jam 9.30, jadi jam setengah 10 pagi. Dan itu hanya berlaku bulan Desember, karena bulan Januari akan kembali normal lagi. Jadi misa pagi di gereja ini jam 9.30 hanya berlaku bulan Desember tahun 2021. Demikian tambahan pengumuman dari pihak saya. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Puji syukur nomor 554.
kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker, derma dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.